Saya tahu tentang ceritanya catur. Ternyata catur ini travel yang sudah dikenal nasional. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Podcast Bahagia. Kembali lagi bersama Catur Travel. Kita akan menyajikan informasi menarik seputar umroh dan haji bersama Catur Travel. Sahabat catur semuanya, di podcast kali ini kita akan menghadirkan tamu yang sangat luar biasa, Duta Keluarga Bahagia, agen resmi Catur Travel dari Kota Mojokerto, yaitu Ibu Endang Wardani, SPD, MMPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini cukup bahagia, sehat walafiat. Juga semoga semua sahabat catur se-Indonesia hari ini juga bahagia dan sehat semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan untuk hari ini berbincang bersama sahabat catur semuanya. Kita akan membahas seru terkait dengan umroh dan haji. Tapi sebelum itu Ibu mungkin bisa diceritakan atau dikenalkan dulu nih, Ibu backgroundnya seperti apa, profilnya bagaimana? Silahkan. Oke, ya Mbak, perlu saya kenalkan, nama saya Endang Wardani dari Kota Mojokerto. Tapi tempat saya bukan di kota ya, di wilayah desa, yaitu Desa Sumengko, Kecamatan Jatirjo, tepatnya di belakang Kecamatan Jatirjo. Iya, saya sudah ikut di travel catur ini udah kira-kira 2 tahun lah. Tapi saya dulu juga pernah sih ikut umroh yang tidak dicatur ya. Nah, karena belum kenal catur, tapi begitu kenal catur, wah, akhirnya saya terbawa ya. Terus sampai sekarang mengagumi catur dan jadi leadernya catur. Luar biasa. Nah, Ibu, kesibukan Ibu sehari-hari ini seperti apa selain menjadi agen resmi, Bu? Iya, saya sebenarnya guru, Mbak. Saya guru TK ya, di TK Negeri Pembina di daerah saya. Kira-kira 2 tahun yang lalu saya udah pensiun, tapi saya punya kesibukan lain, yaitu mengikuti jejaknya Abah. Karena Abah seorang hafiz ya, di pengajian-pengajian ada zikirnya, ada ikut di ini pengajian semaan Al-Quran di Al-Ittihad, dimasuk di YouTube juga. Iya. Nah, kebetulan nanti juga ada acara itu sih. Jadi mampir ke kantornya catur gitu. Sekalian itu ya, tanya-tanya juga bagaimana informasi tentang catur sekarang. Bisa diceritakan juga nih Umi, awal ceritanya kenal Catur Travel itu gimana Mi? Bisa diceritakan? Iya, catur ini kan sudah terkenal ya. Sehingga saat saya umroh sebelum dengan catur, itu saya kenal di sana, saya kenalan di Mekah ya, dari travel mana gitu. Kemudian juga kenal dengan mutawifnya. Saya tahu tentang ceritanya catur. Ternyata catur ini travel yang sudah dikenal nasional, bahkan sudah punya PP dan PPIH ya, sehingga saya ikut catur itu mantap ya, jadi nggak khawatir karena saya lihat banyak travel di mana-mana, tapi belum tentu mempunyai kepercayaan yang sudah seperti catur ini. Akhirnya saya ke kantor tanya-tanya tentang bagaimana travel catur ini. Barulah saat itu kira-kira 2 tahun yang lalu saya bergabung dengan catur gitu, Mbak. Tujuan awal Umi
bergabung menjadi catur travel itu seperti apa, Mi? Tujuannya waktu itu kan saya itu kesibukannya kan berkurang. Sudah pensiun dari guru. Kemudian suami saya juga seorang hafiz. Sehingga kesibukan apa ya ini yang sesuai gitu ya. Akhirnya saya bergabung untuk menjadi agennya catur. Kebetulan juga ini menyetujui ya. Jadi itulah alasan saya. Di samping itu saya juga ingin sih menjadi tamunya Allah ya gitu. Sehingga saya nantinya bisa sering untuk umroh, bisa untuk banyak teman juga ya. Jadi itu salah satu alasan dan kepinginan saya, sehingga saya untuk nambah kesibukan ya. Jadi untuk bersiar gitu ya, Iya, Mi? untuk bersiar baitullah ya. Iya. Tadi Umi juga sempat cerita kalau Umi sebelumnya sempat juga bergabung di travel lain. Nah, dari banyak travel nih, kenapa Umi akhirnya memilih catur travel nih, Umi? Karena saya menemukan ini ya kelebihan-kelebihan dari catur travel catur ya, termasuk mutawifnya juga waktu itu pelayannya bagus. Kemudian saya datang ke kantor, semua personilnya juga bagus, mengorangkan. Kemudian juga dengan tamu itu bagaimana. Kemudian saya juga menyilir-nyilir orang-orang yang ikut umroh di catur itu seperti apa sih. Ternyata pelayanannya juga bagus ya. Kemudian transparan, catur itu transparan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi itu salah satu senangnya saya ikut menjadi agen catur gitu. Dan saya kira di catur ini juga orang itu kan kadang-kadang mau umroh kan membanding-bandingkan ya. Itu wajar kan, manusiawi ya. Dan catur saya kira ya sesuai antara harga dan pelayanan itu sesuai lah gitu. Bahkan lebih bagus sih. Masya Allah. Nah, Umi sendiri untuk cara bersiarnya ini melalui media apa atau dengan metode apa nih? Ya, selain saya kadang ikut di sini ya siarnya, saya juga ini kan ikut kegiatan suami saya di keagamaan. Jadi kalau misalkan ada zikir itu kan ada banyak orang. Kemudian di kegiatan semaan Quran Al-Ittihad itu kan ribuan orang, sehingga saya kan banyak punya saudara, banyak punya teman. Jadi kadang-kadang saya itu kalau kenal baik gitu ya, door to door, saya datangi ke rumahnya, silaturahmi, bercerita tentang catur bagaimana, akhirnya tertarik juga gitu. Nah, tadi Umi juga sempat membicarakan terkait dengan jamaah yang membanding-bandingkan. Ketika Umi bersiar terus menjumpai jamaah yang seperti itu, bagaimana cara Umi meyakinkan jamaahnya nih, Mi? Ya, saya namanya se-Indonesia ini kan banyak sih ya travel. Ya, saya meyakinkannya dengan bahwa di catur ini catur yang sudah punya izin resmi. Bahkan catur kan sebagai tanggung jawab maskapainya. Kemudian catur juga mempunyai mutawif yang andal gitu. Jadi salah satunya itu, dan pada akhirnya dia juga percaya sih Mbak gitu. Alhamdulillah. Nah, mungkin Umi ada cerita nih dari jamaahnya. Kan Umi tadi menceritakan bahwa metode yang Umi pakai kan door to door. Mungkin ada kisah jamaah yang
luar biasa nih Mi, bisa diceritakan kisah sedih, kisah bahagia. Ya Mbak, namanya orang itu kan ada ekonominya yang menengah ke bawah, ada yang ekonominya menengah ke atas ya. Saya sampaikan aja bahwa program di catur ini kan macam-macam ya. Ada pilih yang 3 free 1, 7 free 1, atau yang pusaka, merdeka, atau ada apa namanya hari santri. Iya. Itu kan ada beda-beda harga dan kapannya berangkat ya. Itu kan orang bisa memilih sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau dia misalkan kemampuannya seberapa, dia bisa memilih di situ mana yang disukai gitu. Baik, ketika Umi mendampingi di Tanah Suci nih Umi, mungkin ada pengalaman bagaimana cara Umi untuk mengkoordinasikan jamaah. Iya. Bagaimana Iya. Umi bisa diceritakan? Emang ada sih. Ya. Kebetulan tahun kemarin saya kan jadi TL ya. Oke. Nah, kebetulan yang saya bawa itu banyak orang-orang yang sepuh-sepuh gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Di samping itu juga namanya karakter orang itu kan berbeda ya Mbak ya. Ada yang karakternya itu gak serantanan ya. Ada karakternya itu yang manut gimana gitu ya. Saat itu ada kesan-kesan seperti itu. Ada juga yang sudah dibagi sampai di sana dibagi misalkan hotelnya di kamar ini kebetulan ada yang satu keluarga atau satu rombongan gitu ya, satu teman kelompok gitu ya, yang nggak bisa sekamar itu juga menjadikan masalah ya. Tapi ya kami bisa menyikapi dengan sabar. Setelahnya kan bisa diatur ya, bisa diatur lagi. Ada lagi yang nggak sabaran, itu juga kita dengan tulus hati gitu. Jadi kita menghadapi dengan sesama orang itu kita harus bisa membaca karakternya gitu. Kalau kita bisa membaca karakternya ya, bisa mendekati dengan hati, itu mudah sekali gitu. Nah, kebetulan juga ada sih waktu itu tuh beberapa orang, kalau nggak salah 4 orang itu ada yang sakit gitu. Pengalaman saya di sana ya. Nah, itu kan perlu penanganan sendiri. Nah, kalau saya tangani sendiri ada 4 orang yang sakit gitu, ya saya nggak bisa. Tapi saya bagaimana untuk mengordinasikan dengan teman-teman yang agak muda, misalkan diajak dengan kerjasama gitu juga bisa teratasi. Alhamdulillah gitu. Jadi itu tadi intinya, kita sebagai TL kita harus bisa menata hati, bisa menerima, bisa menyelami hati masing-masing. Insya Allah itu tidak ada masalah gitu. Baik. Nah Umi, ngomong-ngomong masalah ketika jamaah sakit nih Umi, bagaimana sih langkah pertama yang diambil oleh Catur Travel dalam menyikapi jamaah yang sakit? Apa sih langkah-langkah yang dijalankan TL ataupun mutawif ketika ada jamaah yang sakit Umi? Iya, waktu itu ya saya sebagai TL itu berkunjung dulu ya, menanyakan apa yang dirasakan, apa ada itu sesak, apa itu diare, apa itu panas ya. Tapi kalau sesak otomatis ya kami bawa, kan ada tempat ya, ada tempat kesehatan di sana. Kami bawa ke sana, kemudian diatasi di sana. Saya tunggu sampai lagi kembali ke tempatnya. Tapi kalau misalkan hanya diare atau misalkan batuk pilek gitu aja, ya kebetulan kami sih bawa teratasi dengan obat-obat yang kami bawa ada, itu gak apa-apa. Kalau kebetulan diatasi dengan obat yang kami bawa sudah teratasi baik, ya nggak sampai
ngantar untuk ke tempat kesehatan gitu. Nah, kalau ada yang sakit itu sampai dirawat, nah bagaimana cara seorang TL atau mutawif membagi waktu antara menunggu yang sakit sama menjalankan rangkaian ibadah untuk jamaah lain, Umi? Ya, makanya Mbak, kami sebagai mutawif itu juga harus bisa koordinasi dengan sesama. Kalau koordinasinya dengan sesama baik, kita atur untuk kita mintai tolong, itu masih bisa sih teratasi sih. Ya, tapi kebetulan di sana catur itu punya orang-orang yang memang sudah diberi tanggung jawab di sana. Jadi di sana mutawifnya bagus sih, diajak kerjasama, mau ditanya juga dia bisa menjelaskan. Karena dia kan mutawif di sana kan sudah lebih tahu medannya medannya atau pengalamannya apa itu kan dia lebih pinter sih ya. Tapi juga ada sih misalkan di hotel ya, di sana kan catur itu ada orang yang memang sudah diberi tanggung jawab di sana. Jadi saya bisa komunikasi dengan itu. Jadi seperti itu. Jadi sudah lengkap ya Mi pelayanannya, pendampingannya, tour leader sama mutawif kerjasama gitu. Apa sih yang Umi rasakan nih sebagai tour leader Catur Travel, bagaimana ketika mendampingi jamaah dari awal, dari Bandara Juanda sampai nanti kepulangan, apa sih yang Umi rasakan? Pengalaman apa yang Umi nggak bisa lupakan dari seluruh rute perjalanan Umi menemani jamaah? Ya, pertama kan biasanya kalau di bandara itu kan perkenalan dengan sesama jamaah ya. Ya, namanya orang mau berangkat umroh, itu kelihatan semuanya bahagia sih. Lagi pula catur di sana itu sebelum pemberangkatan pesawat, itu diajak makan bersama gitu. Ya, diajak makan bersama, prasmanan gitu ya. Senang sekali orang-orang. Terus diajak kan juga ada yang menerangkan, ada yang diajak berdoa bersama dan sebagainya ya. Jadi sebelum berangkat ke tempat umroh ya, biasanya ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu, itu ada yang menerangkan sih dari pihak catur ya. Jadi dia berangkat di sana sudah dengan tenang, dengan bahagia, karena sudah diterangkan dari pihak catur secara mendetail gitu. Dan di sana diteruskan bertemu dengan mutawif ya, dan mutawif memperkenalkan diri. Kemudian di sana diatur tempatnya di hotel, terus jadwal-jadwalnya sudah diberikan oleh catur secara tertulis sehingga tidak membingungkan sih gitu. Baik. Iya. Nah Umi, kalau terkait dengan agen resmi nih, apa sih manfaat yang Umi rasakan nih sampai saat ini bergabung menjadi agen resmi? Ya, utama sih Mbak ya, syukur alhamdulillah ya, saya bisa menjadi agen, bisa kadang menjadi TL ya. Utama itu alhamdulillah saya bisa menjadi pesiar, siarnya Baitullah ya. Itu yang paling saya syukuri. Yang kedua, saya bisa mengenal banyak orang, tahu banyak karakter orang. Terus bahkan saya bisa mempunyai keluarga baru dari teman-teman yang umroh bersama saya. Bahkan kadang-kadang itu dia kembali ke saya untuk mengajak keluarganya umroh melalui catur. Kemarin aja dari jamaah Bojonegoro kalau salah. Itu dari umroh dia datang sekeluarga ke rumah saya. Iya, sehingga sampai sekarang
dia seperti keluarga saya, sering komunikasi gitu. Baik. Nah, Umi, mungkin bisa disampaikan juga nih pesan dan pesan untuk jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh di musim 1448 ini, dan juga kesan Umi sebagai duta keluarga bahagia, bisa disampaikan nih Umi. Iya, terima kasih. Pesan saya untuk para jamaah yang mau berangkat umroh, jangan ragu dengan catur, karena dengan catur itu dapat umroh bersama keluarga bahagia, dan pasti berangkat gitu ya. Dan jangan ragu dengan catur, karena catur itu travel yang sudah dikenal nasional dan mempunyai izin-izin yang resmi. Jangan takut dengan bersama catur, karena orang-orang yang ada di catur sudah banyak pengalaman ya itu. Baik Umi, sebelum menutup podcast kali ini mungkin Umi bisa menyampaikan juga nih, kalau sahabat catur pengen konsultasi langsung ke Umi, menghubungi nomor berapa sama alamatnya di mana, Mi? Oke. Ya sahabat catur semuanya, teman-teman semuanya, utamanya yang di daerah Mojokerto ya, hubungi saya di nomor 081 25 96 24363. Nah, alamat saya di belakang Kecamatan Jatirjo. Tanya saja langsung Bu Dani, Bu Endang Wardani, Gus Arif, pasti semua tahu. Iya. Baik, luar biasa sekali. Nah, itu sahabat catur. Kalau sahabat catur dari kota Mojokerto atau sekitarnya, langsung aja kalau mau konsultasi datang ke kantor Umi Endang Wardani ya, langsung dilayani 24 jam ya, Mi. Konsultasi, tanya umroh, tanya haji, bisa langsung mampir. Oke, terima kasih banyak Umi atas ilmunya, Sama-sama. atas kesempatannya bisa ngobrol bareng sama Umi yang sangat luar biasa pengalamannya. Sami-sami. Kita juga sampaikan terima kasih kepada sahabat catur yang tetap setia bersama dengan Catur Travel. Sebelum kita akhiri, kita tagline dulu nih Mi ya, biar tambah semangat. Oke. Catur Travel, umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta. Bersama Catur pasti berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.